أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, guru-guru kami, para orang tua kami, serta sidang jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur tiada henti yang kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih mampu untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita umatnya menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat mulia ini untuk sama-sama kita mendalami perkara agama kita lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-22. Sudah setengah lebih satu, karena jumlah hadisnya ada 42. Jadi kita sudah masuk ke bagian kedua, pertengahan kedua. Hadis pertama daripada bagian kedua yaitu hadis ke-22. Hadis ke-22. Pada pertemuan kemarin yaitu hadis tentang istiqamah. Ketika Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Qul li fil islami qawlan," wahai Rasulullah, berikanlah perkara kepadaku, nasihat kepadaku, perkataan kepadaku daripada perkara Islam, la as'aluhu anhu ghairaka, yang mana kalau seandainya perkara tersebut dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu orang lain lagi untuk menjelaskan. Enggak perlu lagi dia bertanya kepada selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pertanyaan yang sangat luar biasa, sangat penting, sangat menghimpun seluruh perkara agama, karena memang pertanyaannya, wahai Rasulullah, nasihat apa? Berikan nasihat kepadaku daripada Islam ini, yang mana enggak perlu lagi saya bertanya kepada selain engkau, wahai Rasulullah. Jadi nasihat yang menghimpun seluruh perkara agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang bertanya cerdas, yang menjawab lebih cerdas. Maka Rasulullah pun menghimpun jawaban daripada pertanyaan yang lengkap tadi dengan mengatakan, "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian istiqamahlah. Jadi seakan-akan dua perkara ini telah menghimpun seluruh perkara agama, yaitu beriman kepada Allah, yang makna iman yaitu meyakini dengan hati, menuturkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian istiqamah dengan perkataan tersebut. Maka seakan-akan seluruh perkara agama ini sudah dihimpun daripada dua yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan istiqamah sudah kita sebutkan ganjarannya betul-betul sangat banyak dan besar. Dan perkara istiqamah bukan perkara mudah.
Perkara istiqamah itu kata para ulama la yutiquha illal akabir. Enggak mampu untuk melaksanakan istiqamah kecuali mereka orang-orang yang besar, orang yang kuat. Maksud besar ini bukan besar fisik, bukan kuat fisiknya, tapi mereka yang betul-betul kuat dalam menjalani agama ini. Rohaninya kuat, itu yang dikatakan orang besar di dalam agama ini. Istiqamah berat. Salat subuh di masjid setiap hari berjamaah berat. Salat maghrib ikut pengajian setiap hari harus ada ikut pengajian berat. Maka perkara istiqamah ini berat. Bahkan disebutkan di dalam pertemuan kemarin ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah telah beruban, bertanya Sayyidina Abu Bakar, "Araka syibta ya Rasulullah?" Saya melihat engkau telah beruban wahai Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat saya beruban ini yaitu surat Hud. Kenapa? Apa yang ada di dalam surat Hud? Yaitu turun kepada beliau perintah wahyu di dalam surat Hud, yaitu apa? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Dan perkara istiqamah sangat berat, sangat berat. Bahkan disebutkan ketika turun surat tersebut kepada Rasulullah, ayat tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah itu jarang tersenyum. Fokus menunaikan istiqamah dalam setiap ketaatan yang beliau lakukan. Karena memang perkara istiqamah berat sekali. Ya, makanya di dalam Islam kita dituntut untuk senantiasa istiqamah. Apa yang paling perlu kita istiqamahkan? Yaitu hati, anggota tubuh, yaitu lisan. Ini dua yang paling perlu istiqamah. Dan ganjarannya, salah satu ganjarannya yaitu kita sebutkan kemarin, mereka yang istiqamah, beriman kepada Allah dan istiqamah, itu ketika sakaratul mautnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun berbondong-bondong. Ngapain malaikat turun? Memberikan kabar gembira, memberikan hiburan kepada orang yang mau meninggal. Apa kata malaikat? Malaikat bilang, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut, enggak apa-apa sakratul maut, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan kalian bersedih. Apa yang kalian lakukan dulunya jangan khawatir. Apa yang akan terjadi pada kalian akan datang, jangan bersedih. Apa yang kalian tinggalkan enggak usah risau. Itu kata malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru, kabar gembira bagi kalian. Kata malaikat, Masya Allah, malaikat yang ngasih kabar gembira. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum, kata malaikat, kami akan jadi wali kalian. Tenang. Anak kalian tinggalkan, kami walinya. Harta kalian tinggalkan, kami walinya. Keluarga kalian tinggalkan, kami walinya. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang istiqamah. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya orang yang istiqamah dalam mengamalkan kebaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak akan pernah terputus pahala yang Allah berikan kepada mereka yang istiqamah walaupun mereka ini sudah uzur. Sebagaimana di dalam asbab nuzul surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang beriman kepada Allah wa 'amilus shalihat. Makna wa 'amilus shalihat istiqamah dalam amalan saleh. Maka ini sebab nuzulnya kan datang kepada Rasulullah nafar, beberapa orang. 3 sampai 9 orang datang kepada Rasulullah, yang datang sepuh, orang-orang tua, senior-senior. Rata-rata di antara mereka ada yang sudah pikun. Kalau di dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan ada yang sudah pikun, kemudian ada yang sudah nguzur, enggak kuat lagi, mengadukan kepada Rasulullah tentang mereka enggak sanggup lagi beramal sebagaimana ketika muda. Maka ketika itu Rasul turun ayat ini mengatakan bahwasanya enggak perlu khawatir dengan usia tua, enggak perlu khawatir dengan sakit nanti di masa tua, enggak perlu khawatir dengan uzur-uzur nanti ketika tua. Maka amalan yang selalu kalian lakukan ketika muda itu akan tetap dicatat bagi kalian. Walaupun kalian terbaring di tempat tidur stroke, walaupun kalian sudah pikun, walaupun kalian sudah jadi anak bayi lagi, walaupun kalian sudah enggak sanggup lagi melakukan amalan-amalan. Ini kelebihan daripada istiqamah. Sebagaimana hadis, idza maridal 'abdu aw safar, kalau seorang hamba sedang sakit ataupun melakukan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka akan dicatat oleh Allah baginya kebaikan-kebaikan yang biasa ia lakukan ketika ia sahih, yaitu ketika dia sehat dan dia mukim. Maka orang yang sering melakukan perjalanan itu nikmat sebenarnya.
sebelumnya jamaah 5 waktu karena melakukan perjalanan, kadang-kadang harus menjamak, kadang-kadang enggak di masjid, kadang-kadang apa, maka dicatat bagi mereka sambil melakukan perjalanan pahala jamaahnya ada. Mereka yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian sering safar, misalnya ada yang supir atau apa, maka karena mereka sering puasa, selama mereka safar dicatat sedang berpuasa. Atau sebelumnya sehat, kemudian sakit, sering sedekah dan lain sebagainya. Ketika sakit tidak bisa sedekah, maka dicatat dia sedang bersedekah. Ketika sakit, sebelum sakit dia sering tahajud, ketika sakit nggak sanggup lagi, maka dicatat dia sedang melakukan tahajud sempurna. Falahu ajrun ghairu mamnun. Ini hadis yang kemarin. Maka perlu kita ini untuk istiqamah. Apa yang perlu kita istiqamah? Yang kecil-kecil aja, yang sanggup kita lakukan. Yang nggak sanggup jangan, saya harus istiqamah tahajud misalnya, belum sanggup tahajud, sholat tahajud subuh lewat, nah jangan kayak gitu ya. Yang bisa-bisa dulu, sedekah, saya bisa sedekah sehari 1000 masih sanggup saya, sedekah sehari 1000, tiap hari sedekah, saya setiap pagi sedekahnya, saya setiap sore sedekahnya, saya masih sanggup puasa Senin Kamis nih, silakan ya. Jadi kalau sudah datang uzur nanti, maka kabar gembira bagi mereka karena pahala mereka tidak pernah terputus. Ini hadis yang kemarin. Dan insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang ke-22, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Ansar yang terkenal, yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Jabir dan ayahnya Abdullah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut berkata, apa kata laki-laki tersebut? Apa pertanyaan laki-laki tersebut? Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah? Apa pendapatmu, wahai Rasulullah, apabila saya melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan, wa sumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, wa ahlaltu halal, dan aku menghalalkan perkara yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku enggak menambah sedikit pun daripada perkara tersebut. A'adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah pun menjawab, na'am, ya, kamu bisa masuk surga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya simple. Hadisnya mudah kan? Wahai Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, saya puasa, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, saya bisa masuk surga kan? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, kalau bahasa gitu, maka Rasulullah bilang, iya, kamu masuk surga. Dan rupanya orang ini, anna rajulan sa'ala Nabi, yaitu seorang laki-laki ini, dalam ilmu hadis dipelajari. Dalam ilmu hadis, setiap lafaz rajulan, imra'an, kemudian apalah kata-kata yang bersifatnya umum, enggak disebutkan orangnya, maka para ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis yang serupa untuk meneliti, melihat, mencari siapa yang bertanya kepada Rasulullah supaya jelas, supaya betul-betul jelas. Rupanya ketika dikumpulkan banyak riwayat, rajulan di sini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Seorang sahabat Nabi ini terkenal dengan kejujurannya, ketulusan hatinya, bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang betul-betul shadiqun fi mas'alatihi, yaitu betul-betul jujur dia bertanya. Dia bertanya bukan ingin ngetes, dia bertanya bukan ingin tahu saja, tapi bertanyanya dari hati. Jadi betul-betul jujur dalam mengungkapkan pertanyaan tersebut kepada Rasulullah. Jadi ini Nu'man bin Qawqal bertanya kepada Rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan, ini tentang Nu'man bin Qawqal, disebutkan beliau ini meninggal ketika perang Uhud. Sebelum perang Uhud beliau sangat rindu dengan surga, sangat rindu dengan surga. Apa kata beliau? Aqsamtu 'alaika Rabbul 'Izzah, saya bersumpah demi Allah, la taghibu syamsi hatta ata'a bi 'urjati hadza khadrul jannah. Saya bersumpah demi Allah, enggak tenggelam matahari ketika mau perang
kecuali saya sudah masuk surga. Kecuali kaki saya dengan alat perang saya dengan kaki saya ini saya sudah masuk ke dalam surga. Itu dia jujur, meminta kepada Allah betul-betul tulus. Rupanya apa? Rupanya meninggal betul-betul. Meninggalnya bukan bunuh diri. Meninggalnya bukan bunuh diri, tapi meninggalnya setelah mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk bersungguh-sungguh berjihad fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah sehingga syahid. Ketika sudah selesai perang Uhud, maka biasanya Rasulullah mencari siapa-siapa saja kaum muslimin yang meninggal. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah Nu'man bin Qawqal. Apa kata Rasulullah? Inna Nu'man dhanna billahi azza wa jalla khairan. Padahal dia enggak bilang ke Rasulullah. Rasulullah bilang sesungguhnya Nu'man ini dia telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Fawajadahu 'inda dhannihi. Dia pun mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diprasangkakan, yaitu prasangka baik. Falaqad ra'aituhu, sungguh aku sudah melihatnya, yata'u fi khadriha ma bihi arad. Saya sudah melihatnya udah di dalam surga. Maksudnya apa? Rasulullah dinampakkan bagaimana kemudian nanti, maka Rasulullah melihat ini Nu'man bin Qawqal sudah di dalam surga. Betul-betul jujur. Ini sesuai dengan hadis. Di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, itu dalam hadis tersebut barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, yaitu meminta kepada Allah syahid, jujur dengan permintaannya, benar-benar dia meminta dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan orang tersebut kepada makam syahid. Ini kalau betul-betul meminta kepada Allah. Dan banyak sekali yang kita lihat. Banyak sekali yang kita lihat sejarah-sejarah, khususnya yang dulu waktu saya ikuti perang Palestina, Syekh Ahmad Yasin, Syekh Rantisi, itu ketika diwawancara kira-kira mau meninggal gimana? Saya berharap saya meninggal kena dibom sama Apache. Rupanya betul meninggalnya seperti itu. Rupanya setiap orang yang jujur meminta kepada Allah dengan permintaan yang jujur, maka Allah akan berikan permintaan tersebut kepada orang sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya lupa, biasanya kita bagi 3. Yang pertama kita jelaskan siapa perawi hadis, yang kedua fiqhul hadis, dan yang ketiga apa pembahasan ilmu hadis yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama itu Jabir bin Abdullah. Siapa ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma? Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah, berasal dari Ansar. Beliau merupakan termasuk orang-orang Ansar yang pertama kali masuk Islam, yaitu ketika Bai'at Aqabah yang kedua, ketika datang 73 utusan daripada orang-orang Madinah kepada baginda Rasulullah SAW, membaiat Rasulullah, kemudian menawarkan kepada Rasulullah agar hijrah ke Madinah. Ini salah satunya yang masuk di situ yaitu Jabir bin Abdullah. Dan dia ini lahir 16 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 16 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, turun perintah berjihad. Perang pertama perang Badar, perang kedua perang Uhud. Jabir bin Abdullah enggak sempat ikut. Kenapa tidak sempat ikut? Karena Jabir bin Abdullah punya adik-beradik, perempuan semuanya jumlahnya 9 orang. Ayahnya menyuruhnya untuk mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Disuruh urus adik-adiknya 9 orang yang masih kecil, ayahnya ikut jihad. Ayahnya pun meminta syahid di jalan Allah. Betul-betul Allah berikan syahid. Perang Badar ikut, perang Uhud meninggal. Akhirnya Jabir menghidupi 9 orang daripada adik-beradiknya yang semuanya perempuan. Dan Jabir bin Abdullah itu betul-betul turun daripada egonya ketika Rasulullah bertanya kepada Jabir, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah wahai Jabir? Naam, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, bikran am thayyiban, kamu menikahi perawan, gadis ataupun janda? Maka Jabir menjawab, saya menikahi janda wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fahalla anta tazawwaj bikran, kenapa kamu tidak menikahi gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, bisa bermanja-manja bermain-main dengannya, dia juga bermanja-manja bermain dengan kamu.
Kemudian apa alasan Jabir menikahi seorang janda? Kemudian Jabir menyebutkan, wahai Rasulullah, saya ini orang yang punya adik-beradik 9 orang perempuan. Semuanya masih kecil. Kalau saya menikahi gadis juga, ini gimana adik-adik saya? Tapi kalau saya menikahi janda, saya terurus, adik-adik saya juga terurus. Ini Jabir bin Abdullah. Makanya di sini dalam hadis ini yang pertama yaitu anjuran untuk menikahi gadis, dan yang kedua bagaimana Jabir turun menahan dirinya, egonya daripada menikahi gadis. Beliau betul-betul cerdas bagaimana ke depannya. Itu Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah orang yang sangat taat kepada Rasulullah. Sampai ketaatan beliau mencapai enggak bertanya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Enggak tanya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, enggak. Apa yang diperintahkan Rasul, sami'na wa ata'na, walaupun enggak masuk akal. Kejadiannya yaitu ketika perang Khandaq, perang Ahzab, ya, atau dikenal dengan perang Khandaq, ketika semua orang-orang kafir Quraisy bersatu padu, ingin multipartai, ingin menghancurkan Rasulullah di Madinah. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Tanya, gimana nih pendapat nih? Kita nih di Madinah, sedikit orang kita. Ini mereka semuanya kumpul bersatu padu ingin memerangi kita. Apa solusinya? Maka ada usulan daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan usulan, kami di Persia kalau enggak sesuai jumlah bandingan, kemudian kami akan diserang. Apa yang kami lakukan? Kami buat parit. Kami buat khandak antara tempat kami dengan musuh sebagai penghalang, yang mana kuda enggak bisa melompat dan agak dalam. Kemudian diterima saran tersebut, kerjalah semua. Dan ketika kerja tersebut betul-betul waktu yang sangat berat. Kenapa berat? Karena musim panas dan banyak terjadi kekeringan. Banyak terjadi kekeringan. Enggak seperti panen biasa. Maka ketika kerja, semua sahabat betul-betul berat. Bahkan kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu disebutkan para sahabat ini sampai ngikat batu di perut mereka untuk mengganjal, untuk mengurangi rasa lapar yang mereka rasakan. Kemudian mereka protes kepada Rasulullah, bukan protes, mengadukan kepada Rasulullah sambil menampakkan batu yang ada di perut mereka. Ketika semuanya datang, Rasulullah lagi kerja, mereka kerja, capek kali kerja, betul-betul capek. Lagi panas, bayangkan kalau kita Banda Aceh mau diserang, ya, buat paret, semuanya kerja, nggak ada beko, nggak ada ini, berat kali. Apalagi di Madinah, batuan. Maka ketika kerja tersebut, para sahabat betul-betul capek, lapar, capek, sehingga datang kepada Rasulullah menampakkan batu mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah singkap bajunya, 2 batu Rasulullah, mereka baru 1. Ini bagaimana Rasulullah enggak pernah protes. Jadi enggak pernah protes. Itu takdir Allah, beliau ridha dengan segala takdir tersebut. Dan di sini uniknya Jabir bin Abdullah melihat keadaan tersebut yang betul-betul berat. Jabir pulang ke rumah. Jabir pulang ke rumah, kemudian meminta kepada istrinya agar mengumpulkan tepung yang ada, dibuat adonan untuk dijadikan sebagai roti makanan. Kemudian beliau mencari anak kambing yang beliau punya, disembelih, kemudian dimasak untuk diberikan kepada Rasulullah. Setelah itu semuanya, kambing dimasak, istrinya buat adonan, buat makanan. Kemudian Jabir datang kepada Rasulullah, membisikkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, saya undang engkau makan siang. Ajak nafar ini 3-9 orang. 3-9 orang karena sesuai dengan jumlah makanannya. 3-9 orang bersamamu untuk makan kita bersama di rumah saya. Rasulullah senang. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Rupanya Rasulullah mengumumkan ke seluruh pekerja yang ada. Kuli-kuli semuanya lagi kerja. Sesungguhnya saudara kalian membuat walimah. Kita semuanya diundang ke rumahnya. Ini Masya Allah, berat nih. Berat, kita semuanya disebutkan dalam sirah, jumlah yang kerja waktu itu 1000 orang. 1000 orang. Makanan cuma cukup 9 orang. Rasulullah umumkan ke seluruhnya. Jabir gak bilang apa-apa, karena Jabir betul-betul yakin Rasulullah gak pernah berbohong. Ini kalau saya sudah undang 9 orang, Rasulullah mengatakan seperti itu, pasti Rasulullah ada sesuatu. Jabir betul-betul yakin. Maka Rasulullah pun memberitahukan kepada Jabir. Jabir nggak ngomong apa kepada Rasulullah. Rasulullah berwasiat mengatakan kepada Jabir, cari 1 orang untuk membantu istri kamu.
Kemudian makanan, apa yang kuah yang udah dimasak itu jangan angkat, saya sendiri yang bagi. Sami'na wa ata'na. Pulang ke rumah, kasih tahu ke istrinya. Dek, kalau istilah kita, Dek, cari satu orang bantu adik. Kalau dalam pikiran ini kan sikit cuman, ngapain cari pembantu? Ngapain cari pembantu? Istrinya betul-betul sami'na wa ata'na. Coba istri kita gitu. Di rumah buat acara sedikit kenduri, datang ke imam masjid, Pak, ada syukuran di rumah sedikit, nanti ajaklah berapa orang. Tiba-tiba pakai mic masjid, wahai seluruh masyarakat kampung, kita diundang semuanya ke rumah si bulan, ada acara, yuk kita pergi sama-sama. Wah, kita bilang sama istri itu kayak mana? Habis dihujat. Ya, abang udah bilang jangan ini rame-rame, gini habis. Tapi istri Jabir bin Abdullah sami'na wa ta'ala. Datang Rasulullah, kemudian dibagi makanan, Rasulullah yang bagi dalam riwayat yang ada di dalam kitab Syama'il, Rasulullah meniup seperti meludah, bukan meludah, enggak ada nafasnya artinya tidak keluar cuman tiupan. 3 kali Rasulullah bagi 10 orang pertama masuk keluar kenyang, 10 orang kedua masuk keluar kenyang, 10 orang ketiga masuk keluar kenyang, sampai 1000 orang keluar dalam keadaan kenyang. Apa kata Jabir? Saya masih mendengar suara didihan daripada kuah tadi sama kayak di awal. Kemudian terakhir Rasulullah bilang, ini kamu makan sisanya, kalau ada lebih bagi. Rupanya betul, lebih. Itulah percaya kepada Rasulullah. Dalam kitab Syama'il ada juga banyak sekali keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang datang daripada Rasulullah. Ada sahabat yang istijal, terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Karena daging yang paling Rasulullah suka dari daging kambing yaitu zira, yaitu bagian paha, bagian depan paha. Ini paling suka Rasulullah. Jadi ketika dimasak daging tersebut, dimasak kuah, kemudian dihidangkan zira, yaitu daging tadi. Dimakan sama Rasulullah, lahap sekali Rasulullah makan. Kemudian Rasulullah mengatakan, nawilniha, saya mau lagi. Dikasih satu lagi. Makan Rasulullah lahap. Kemudian Rasulullah bilang, nawilniha, saya mau lagi. Ini orang sahabat nih, istijal, terlalu tergesa-gesa, su'ul adab kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, memang satu kambing itu punya berapa bahu? Habis itu apa Rasulullah bilang? Coba saja dia ikut saja. Maka setiap diminta dia angkat pasti dapat lagi. Pasti dapat lagi. Itu bagaimana mukjizat atau Rasulullah tidak pernah berbohong. Tugas kita ngikut saja. Makanya para sahabat betul-betul ikut Rasulullah. Enggak banyak tanya mereka. Bahkan pernah ketika Rasulullah masuk masjid, Rasulullah buang sendal, mencampakkan sendal. Semua sahabat di belakang Rasulullah campak sendal semua. Dilihat sama Rasulullah, kenapa kamu buat kayak ini? Apa jawaban mereka? Kami lihat engkau berbuat seperti itu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah bilang, Atani Jibril. Jibril datang kepada saya, memberitahukan bahwa saya di sendal saya ada qazaran, ada kotoran. Dalam riwayat ada yang menyakitkan, sehingga saya campak seperti itu. Tapi sahabat ngikut saja. Enggak banyak tanya, enggak banyak protes, karena tahu memang Rasulullah ini adalah sumber kebaikan. Ini salah satunya adalah Jabir bin Abdullah, yaitu dengan makanannya tadi, yaitu tidak banyak sami'na wa ata'na kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah diberikan usia yang panjang oleh Allah sampai mencapai 90-an daripada umurnya. Dan di akhir usianya beliau kena penyakit yaitu kafif, buta. Jadi ketika udah, ini biasa orang tua kalau udah terlalu panjang umur, biasanya penglihatan nggak lihat, udah nggak jelas lagi penglihatannya, atau bisa disebut dengan buta. Ini Jabir bin Abdullah. Dan Jabir merupakan salah seorang sahabat yang terkenal dengan paling banyak meriwayatkan hadis. Al-Mukthirin li riwayatil hadis, itu ada 7 orang yang menempati posisi ke-6, yaitu Jabir bin Abdullah sekitar 1540-an hadis. Ini Jabir bin Abdullah. Apa hadisnya? Ya, hadisnya yang tadi kita sebutkan, seorang laki-laki Nu'man bin Qawqal mendatangi Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, kalau seandainya dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apa bisa masuk surga?
Maka Rasulullah pun mengatakan, ya bisa masuk surga. Dan sesuai apa yang ditanyakan tersebut, sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini Nu'man bin Qawqal ini terkenal dengan apa yang ada di dalam sama dengan apa yang dinampak di luar. Jadi jujur dalam kepribadiannya. Banyak orang di depan bagus, di belakang nggak bagus. Tapi Nu'man bin Qawqal ini memang begitu adanya orangnya. Apa adanya orangnya. Ya, ini kalau saya buat kayak gini, kemudian ya, saya bisa masuk surga kan? Itu Nu'man bin Qawqal. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW disebabkan apa? Bertanya dengan pertanyaan tersebut karena kerinduan mereka terhadap surga. Para sahabat betul-betul rindu sekali dengan surga. Kenapa kerinduan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga? Salah satunya karena di dalam surga ada Rasulullah. Salah satunya adalah karena di dalam surga ada Rasulullah. Yang menulis kitab Maulid Simtut Turar itu menyebutkan di dalam bait syairnya kerinduan saya dengan surga itu bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau kenikmatan itu semuanya ada tapi nggak ada Rasulullah, itu kayaknya saya kurang rindu dengan surga. Nah, kalau nggak ada, tidak ada Rasulullah. Kenapa? Mereka betul-betul dekat sekali dengan Rasulullah. Dan di dalam hadis lain juga kita sudah sebutkan dulunya, yaitu seorang sahabat Nabi yang berkhidmah kepada Rasulullah, yang bernama Ka'ab. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu berkhidmah kepada Rasulullah, pergi berhijrah dari umurnya pemuda 18 tahun ke tempat Rasulullah, bukan untuk apa-apa tapi untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Berkhidmah kepada Rasulullah sempurna sekali. Ketika ditanya, karena saking sempurnanya khidmah kepada Rasulullah, Rasulullah ingin memberikan ganjaran kepadanya. Apa kata Rasulullah? Salni, kamu mau apa? Minta kepada saya. Maka dia menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta satu saja wahai Rasulullah, jadikan saya sebagai temanmu di surga. Rasulullah bertanya, "Awa ghairan dzalik?" Enggak mau yang lain. Enggak mau yang lain. Enggak cukup itu saja wahai Rasulullah. Karena beliau betul-betul tahu bagaimana nikmatnya di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung sekali mereka yang dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar cerita saja rindu kita. Apalagi betul-betul melihat, betul-betul berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ini karena kerinduan mereka kepada surga, maka bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan amalan yang ditanya pun amalan yang sanggup mereka kerjakan. Yakin dia sanggup. Wahai Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya bisa masuk surga? Ya, bisa masuk surga. Di sini menunjukkan agama Islam sangat mudah. Untuk masuk surga itu sangat mudah. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Itu syarat utama untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, al-mu'min, orang beriman itu mungkin dia berzina. Mukmin itu mungkin dia mencuri, tapi mukmin enggak berbohong. Mukmin itu jujur. Mungkin berbohong, mungkin berzina, mungkin mencuri, mungkin melakukan maksiat-maksiat, itu mukmin. Karena memang setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik daripada mereka yang bertaubat daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi mukmin itu enggak ada yang berbohong. Maka di sini disebutkan untuk masuk surga pintunya lebar, semua bisa masuk surga. Semua bisa masuk surga. Surga ini enggak dikapling sama kelompok tertentu, enggak dikapling sama ormas tertentu, enggak. Semuanya bisa masuk surga. Bahkan Rasulullah menunjukkan cara yang mana cara tersebut sangat mudah untuk masuk surga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Kenapa bayar zakat sama naik haji enggak disebutkan? Maka disebutkan oleh para ulama hadis ketika mensyarah hadis ini. Yang pertama, imma haji dan membayar zakat belum difardukan. Itu yang pertama, ihtimalnya. Yang kedua, bisa jadi Nu'man bin Qawqal ini merupakan orang fakir, sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk naik haji dan membayar zakat. Ini ihtimalat, artinya opsi-opsi kenapa enggak disebutkan oleh Rasulullah tentang haji dan bayar zakat. Padahal haji dan bayar zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam. Tapi di sini Nu'man bin Qawqal enggak bertanya tentang haji dan bayar zakat karena apa? Salah satu kemungkinannya yaitu karena dia termasuk orang fakir.
Karena termasuk orang fakir, dia nggak bertanya lagi, memang nggak mampu untuk mengeluarkan. Bukan dia yang mengeluarkan, dia dapat zakat. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Nu'man bin Qaukal. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Banyak sekali. Dalam hadis Arba'in Nawawi juga yang sudah kita sebutkan, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Ada lagi sahabat lain bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan untuk masuk surga, maka Rasulullah menjawab sesuai dengan keadaan orang tersebut. Supaya apa? Supaya mudah. Supaya mudah orang tersebut beramal dengan amalan yang biasa dilakukannya sehingga mudah baginya untuk masuk surga. Maka Rasulullah sering memberikan kabar gembira, sering memberikan kemudahan-kemudahan. Tidaklah diberikan pilihan di hadapan Rasulullah antara dua pilihan, kecuali Rasulullah akan memilih mana yang paling mudah. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis lain, ma min 'abdin yusalli shalawatil khams, tidak ada seorang hamba yang melaksanakan salat 5 waktu, wa yasum Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa yukhrijuz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kaba'ir sab'ah, kemudian meninggalkan 7 dosa besar, illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali akan dibukakan pintu surga kepadanya, semua pintu surga, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang ingin dia masuk. Ini bagaimana mudah sekali untuk masuk surga. Dan banyak sekali, bahkan ada seorang Arabi mendatangi Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah mengatakan, kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah itu ada yang lain. Rasulullah bilang sholat 5 waktu, kecuali kalau kamu ingin sholat sunnah. Ada yang lain lagi, puasa, kecuali kalau kamu ingin menambahkan dengan puasa sunnah. Ada yang lain lagi, disebutkan oleh Rasulullah rukun Islam saja. Kemudian orang ini orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan tambah, saya tidak akan kurang. Saya tidak akan tambah, nggak akan kurang. Yang wajib saja dilakukan. Apa kata Rasulullah setelah orang Arabi Badui ini pergi? Aflaha in sadaq, kata Rasulullah. Dia beruntung kalau dia betul-betul jujur daripada apa yang ditanyakan tersebut. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, ketika orang ini pergi, kalau kalian ingin melihat ahli surga, coba lihat dia. Itu bagaimana mudahnya masuk surga. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab fi ma jaa fi kasratil khair, banyaknya jalan kebaikan, mudah sekali masuk surga. Ada orang yang berjalan kemudian melihat ada ranting pohon diambil, dia berazam. Ini buruk bagi kaum muslimin, gak enak di kaum muslimin lewat, dibersihkan. Dimasukin surga gara-gara perkara tersebut. Jadi masuk surga betul-betul mudah sekali perkara masuk surga. Jadi tapi jangan dimudah-mudahkan. Sholat wajib, ya wajib. Jangan dibilang, Allah kata Ustadz kan penting beriman masuk surga. Iya, beriman masuk surga. Tapi kalau nggak sholat, transit dulu. Berapa lama transitnya? Wallahu a'lam. Kalau di dalam surat An-Naba, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqab. Ahqab ini jamak daripada hukbun. Satu hukub dalam bahasa Arab 80 tahun. Ahqab ini jamak dalam bahasa Arab lebih dari 2. Berarti minimal 3 hukub 240 tahun. Itu kalau memang maksudnya adalah 3 hukub. Ahqab di sini nggak ada batasan jamak. Bisa jadi 1000 hukub. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. 80 tahun di akhirat berapa juta tahun dunia? Sanggup. Nah, nggak apa-apa lah. Yang penting la ilaha illallah, masuk surga. Yang penting nggak apa-apa transit di akhirat. Ini bodoh. Ya. Jadi harus mujahadah. Jangan mau transit. Kalau memang bisa masuk langsung, kenapa enggak? Kenapa tidak? Kenapa harus? Enggak apa-apa lah transit. Kalau orang yang punya niat seperti ini mungkin enggak masuk surga. Mungkin meninggalnya enggak husnul khatimah. Karena dalam ayat lain apa? Iya'lamillahu fi qulubikum khairan. Kalau Allah tahu hati kalian baik, Allah berikan yang terbaik. Tapi kalau Allah tahu ini enggak baik nih hatinya, ya Allah berikan sesuai dengan bagaimana kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan 2 perkara utama, yaitu yang pertama tentang sholat. Sholat ini merupakan imaduddin, tiang agama.
Faman hatarakaha faqad hadamat din. Barang siapa yang meninggalkan salat maka seolah-olah dia telah menghancurkan tiang agama. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat antara dirinya sama Allah as-shalah. Tentang salat dulu. Kalau salatnya beres, amalan lain mudah dihisab. Mudah dihisab ini betul-betul nikmat. Orang yang dihisab dengan mudah betul-betul nikmat. Kayak orang di BAP sama polisi. Kalau dimudahkan betul-betul mudah. Betul-betul mudah. Saya sudah pernah jadi saksi ketika di BAP sama polisi dari pagi sampai sore. Capeknya minta ampun. Itu baru ditanya pertanyaan, kita bisa main HP di situ, kita bisa. Tapi stresnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Padahal kita jadi saksi orang yang bertengkar, kita pisahkan, kita jadi saksi baik. Tapi stres luar biasa di kantor polisi. Apalagi nanti di hari kiamat dihisab. Dihisab HP saja dihisab sama Allah. Ini HP aja kalau dia ambil KPK aja kita udah bingung. HP saja kalau diambil semuanya isinya, habis kita. Baru HP. Gimana mata? Gimana telinga? Gimana mulut? Gimana hati? Kalau itu semuanya disadap semuanya, Masya Allah. Tapi kalau sholatnya beres, itu dimudahkan, dipercepat, beres. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan perkara sholat. Perkara sholat ini perintah. Perintahnya perintah dari wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah, perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan remehkan, anak belum sholat subuh, jangan bilang sayang dia. Padahal usianya udah balik. Coba bayangkan kalau seandainya rumah terbakar, anak masih tidur, bangunin nggak? Ada bilang sayang dia masih tidur. Ini terbakar dunia sebentar cuma, dibakar di akhirat kekal di dalamnya. Maka kalau anak sudah balik perintahkan sholat. Maka caranya bagaimana? Caranya sering ikutkan anak atau anak melihat orang tuanya sholat. Kalau anak sering lihat orang tua sholat, dia sering sholat. Dia lihat sholat, dia tahu bagaimana praktek sholat. Maka ini penting mendidik anak generasi selanjutnya itu betul-betul tahu sholat. Itu sholat, perkara sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bainal muslim wa kafir tarkus sholat. Perbedaan yang mencolok antara muslim sama kafir, orang kafir meninggalkan sholat. Khususnya sholat yang betul-betul, bukan sholat yang riya. Sholat yang hilang daripada riya, salah satunya itu sholat sunnah, sholat tahajud. Ini amalan yang enggak dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik rata-rata sholat fardu, sholat juga, tapi untuk memperlihatkan. Tapi untuk tahajud mereka enggak. Kenapa enggak? Karena sendiri. Karena tengah malam, orang lain tidur, enggak ada yang ngelihat. Nah, ini perkara sholat. Maka perlu kita perintahkan keluarga untuk sholat. Kalau sholatnya udah banyak tinggal, dulunya kayak mana? Taubat. Taubat banyak-banyak, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita pada zaman dulu. Kemudian perkara yang kedua, puasa. Nah, ini puasa juga banyak sekali yang meremehkan sekarang. Saya terkejut waktu saya tausiah di rumah sakit bulan Ramadan, zuhur. Waktu masuk parkir di samping lorong rumah sakit, bukan masuk rumah sakit. Kemudian ada yang jual buah, ada yang jual ini, makan. Ngelihat Ustaz, tutup. Alhamdulillah masih malu juga. Alhamdulillah ada rasa malu. Ada lewat orang pakai peci, ada orang ini masih malu tutup. Tapi yang saya lihat banyak sekali orang makan. Banyak sekali orang makan. Ini nggak tahu apa ada apa diberi sosialisasi, ada diberitahukan pentingnya puasa ini. Banyak sekali yang makan. Masya Allah. Ini yang jualnya pun duduk santai-santai aja. Dalam hati, ya Allah, ini kenapa nih? Apa mungkin mereka ini musafir? Apa mungkin mereka ini dari jauh? Apa mungkin mereka ini banyak ihtimal kemungkinan dalam kepala. Alah saya anggap ini mungkin orang kawanin orang rumah sakit. Jadi nggak ada nasi di rumah sakit, mereka cari di luar makan di situ. Ya, jadi itu harus betul-betul ada pendidikan kepada generasi selanjutnya. Jangan mudah-mudah tinggalin puasa Ramadan sebulan saja. Kalau puasa untuk diet kuat orang, tapi puasa Ramadan nggak sanggup. Maka di sini puasa Ramadan itu penting sekali puasa Ramadan. Khususnya kalau bagi ibu-ibu mudah sekali masuk surga. Dalam hadis disebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan salat 5 waktu, nggak perlu jamaah nggak apa-apa.
5 waktu saja sholat. Wasamat syahraha, puasa 1 bulan, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sholat sunnah. Samat syahraha, puasa sebulan saja, yaitu puasa Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, jaga aurat. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suami, maka dipanggil nanti di hari kiamat kepada perempuan tersebut. Apa kata Allah? Masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Padahal kita ketahui surga ini ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu banyak pintu-pintu surga. Semua orang akan dipanggil daripada pintu-pintu yang biasa dilakukannya. Laki-laki untuk dipanggil dari semuanya susah. Salah satu orang yang dipanggil dari seluruh pintu Abu Bakar. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Rasulullah tanya, siapa yang hari ini dah jenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini dah ikut jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan. Semua kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah pada pagi hari itu semuanya sudah dilakukan sama Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Kalau semua sifat ini terkumpul pada seseorang, maka dia dipanggil dari pintu mana saja yang dia inginkan. Tapi kalau perempuan mudah saja, sholat 5 waktu, puasa sebulan, jaga aurat, jaga kemaluan, jaga aurat, taat suami. Ya, ini yang terakhir susah. Taat suami. Ya, ini yang susah. Ya, maka dipanggil dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini sholat, puasa. Sholat sama puasa. Oh, zakat kenapa enggak perempuan? Ya udah tanggungan suaminya. Ya, udah tanggungan daripada suaminya. Jadi ini bagaimana kemudahan yang Allah berikan bagi umat Islam. Kemudian selanjutnya di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan perkara sunnah, tidak menyebutkan. Dan di sini juga sahabat ini mengatakan dengan konsisten, dengan komitmen, wa ahlaltu halal wa haramtul haram. Saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maknanya apa? Seseorang ketika menghalalkan sesuatu itu harus daripada Allah, bukan gara-gara keinginan dia saja. Ini air ini halal, kenapa? Karena saya suka. Bukan karena suka, tapi apa? Karena Allah yang menghalalkan. Saya nggak suka minuman keras, bukan karena itu nggak bagus untuk kesehatan, tapi karena Allah yang haramkan. Itu paling sempurna ketaatan. Bukan gara-gara mempertimbangkan perkara dunia, sehatlah, terlalu mahalkah atau lain sebagainya, tapi karena memang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan yang paling tinggi. Kenapa kamu nggak minum ini? Kenapa kamu nggak makan daging ini? Karena Allah haramkan. Karena agama saya nggak boleh. Karena ini, itu ketaatan yang paling tinggi. Tapi dalam muamalah itu salah satunya kita betul-betul buat orang supaya enggak sakit hati lah. Gimana caranya? Misalnya ketika ditanya, yuk makan daging babi. Wah, kayaknya saya nggak bisa. Di hati karena memang diharapkan sama Allah. Tapi supaya pertemanan juga tidak hilang, maka jawab dengan yang ini. Kayak Habib ditanya, yuk minum minuman keras. Wah, saya nggak bisa minum minuman keras. Di hati karena Allah haramkan. Kenapa nggak minum? Karena kalau saya mabuk, kamu kena tumbuk sama saya. Nah, jadi muamalah dengan kawan pun bagus. Itu perintah sama Allah pun tertunaikan. Caranya harus dengan cara yang baik. Ini pengharaman yang haram dan menghalalkan yang halal. Dan bagi mereka yang berbeda dengan itu, ada perkara halal tapi diharamkan, maka ini dosa besar. Bahkan Nabi pernah kena tegur daripada Allah, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhanmu hanya karena mencari keridhaan daripada istri? Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu karena perkara-perkara tadi. Mengharamkan sesuatu gara-gara istri nggak suka, maka saya haramkan ini untuk saya makan. Enggak. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi ketentuan Allah harus tetap berlaku. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Panjang bahasanya sebenarnya terkait perkara halal dan haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya memperbanyak maaf dan semoga ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum